Perkembangan teknologi informasi dan internet di Indonesia telah membuka banyak peluang, tetapi juga ternyata menghadirkan tantangan baru, terutama dalam hal keamanan data. Seiring dengan meluasnya akses internet, kita melihat kemajuan yang signifikan dalam adopsi kecerdasan buatan atau AI yang mendisrupsi berbagai sektor dari industri hingga layanan publik. Di satu sisi, teknologi ini menawarkan efisiensi dan inovasi yang luar biasa, tetapi di sisi lain ternyata memunculkan kekhawatiran tentang etika, regulasi, dan juga dampaknya terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, penting ya bagi kita untuk terus beradaptasi dan memastikan bahwa kemajuan teknologi ini dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Nah, untuk mengetahui berbagai kemajuan dalam teknologi AI, Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Perkembangan teknologi informasi telah mengalami transformasi yang luar biasa sejak pertama kali diperkenalkan. Dari era komputer mainframe hingga era personal komputer, setiap fase membawa perubahan mendasar dalam cara kita bekerja, berkomunikasi, dan menjalani hidup. Namun tidak ada yang sebanding dengan revolusi yang dipicu oleh kecerdasan buatan atau AI. AI bukanlah konsep baru, tetapi kemampuan komputasi modern dan ketersediaan data yang masif telah mendorongnya ke garis depan inovasi. Saat ini AI meresap ke dalam hampir setiap aspek kehidupan. Di sektor medis, AI digunakan untuk menganalisis gambar medis guna mendeteksi penyakit lebih dini. Di industri manufaktur, robot bertenaga AI mengotomatisasi proses produksi. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, asisten virtual di ponsel pintar adalah contoh nyata dari AI yang bekerja. Semua kemajuan ini tidak akan mudah terjadi tanpa adanya jaringan internet. Internet adalah tulang punggung yang menghubungkan miliaran perangkat di seluruh dunia. Sejak kemunculannya, internet telah berevolusi dari sekedar jaringan untuk pertukaran data menjadi platform global untuk perdagangan, hiburan, dan interaksi sosial. Perkembangan teknologi jaringan seperti 5G dan jaringan fiber optik terus meningkatkan kecepatan dan keandalan internet. Hal ini memungkinkan inovasi yang membutuhkan bandwidth besar, seperti streaming video 4K, augmented reality, dan mobil otonom. Dengan demikian, internet tidak hanya berfungsi sebagai medium komunikasi, tetapi juga sebagai infrastruktur penting yang mendukung masa depan digital. Perkembangan teknologi yang tengah menjadi perbincangan kini adalah mengenai teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI. Namun sayangnya Indonesia masih tertinggal ya dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN dalam penerapan AI. Berdasarkan indeks AI Regional, Indonesia hanya mencatat angka 61,03, jauh di bawah Singapura yang memimpin dengan indeks 81,97. Tapi jangan berkecil hati ya. Di studio saya sudah ditemani Ono W. Purbo, Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan, ITTS, dan juga ini saya bangga menyebutnya sebagai father of the internet, walaupun Ono bilang bukan, saya bukan pakar. Ya iya pakar. Saya ingat waktu saya masih di Metro, kalau kita bicara mengenai semua yang berkaitan dengan teknologi, apalagi digital teknologi internet, itu adalah Ono Purbo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik-baik saja. Memang kita kalau melihat evolusi ya dari perkembangan teknologi ini, saya ingat itu pertama kali saya ikut seminar internet waktu itu ada di Jakarta ini tahun 94 ini. Waduh. Waktu itu masih pakai dial up telepon, dan seminar itu diadakan di suatu hotel waktu itu dengan pakar dari luar negeri yang dengan pakai FTP, World Wide Web, masih WWW dan lain sebagainya. Kemudian ketika mendemonstrasikan ternyata line teleponnya di hotelnya mati. Karena memang dia berdasarkan telepon. Tapi sekarang ini 30 tahun kemudian, di mana kita dalam evolusi dan teknologi, bukan internet saja, tapi teknologi digital secara keseluruhan. Kita tuh di titik mana nih Pak Ono? Kalau dari si infrastrukturnya, internetnya, kita adalah negara yang punya
community network terbesar di dunia. Jadi teman-teman bikin yang namanya RT/RW-Net. Hari ini Indonesia ada 60.000 RT/RW-Net dan ini paling besar di dunia. Kemudian Menyambungkan berapa jumlah? 60.000 RT/RW-Net tuh kebanyakan sih kos-kosan, kampung kayak gitu. Dan jadi kalau dari segi manusianya itu banyak besar sekali kan ininya Besar sih. pengikutnya lah. Pengikutnya besar. Kalau dari satu lagi adalah kita bikin 5G sendiri sih. Kecepatannya 800 Mbps dan itu kita bikin sendiri. Kita itu siapa? Pemerintah Kota Tangerang Selatan dibantu sama mahasiswanya dari kampus ITTS. Nah ini mau dibawa kemana? Ini apakah kita kan punya roadmap ya untuk digital technology. Yeah. Itu akan dibawa kemana ini? Tujuannya itu apa? Ya mudah-mudahan nih, Selain mengkoneksi semua. mudah-mudahan teman-teman di pemerintahan mau mengadopsi kemampuan bangsa Indonesia yang dahsyat ini. Soalnya negonya alot. Teknologi itu sendiri, kita kan tahun 2025 ya, yang ramai diperbincangkan itu adalah AI. Ya. Betul. Sekarang dunia AI ini, dan AI ini kita lihat siapa-siapa yang pencetusnya itu ya kebanyakan itu mereka yang di Silicon Valley. Ada Elon Musk, ada Mark Zuckerberg, ada Jeff Bezos, pokoknya mereka-mereka yang mendirikan medsos. Yang selama ini kita sudah istilahnya sangat-sangat ketergantungannya cukup tinggi ya. Tapi bagaimana evolusi AI yang ada sekarang ini dan Indonesia sebagai peringkatnya katanya masih di bawah ASEAN, di mana kita? Kalau mau jujur, kita sekarang ini kami sama teman-teman, kalau kita lihat komunitasnya sih lumayan gede sih. Komunitas AI Indonesia lumayan gede, cuman mungkin nggak kelihatan dari atas. Kita sendiri bikin ChatGPT lokal di kampus sendiri, dan ini juga sedang dikopikan ke teman-teman di pemerintah kota, kementerian lembaga, karena mereka butuh sekali yang AI yang tidak nyambung ke yang internasional tadi ya, karena data kita diambil. Jadi kita bikin sendiri dan itu dipakai sekarang. Dan ini servernya segala macam itu bikin sendiri. Bikin sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, kuncinya dunia IT kan manusia, harus punya orang pinter ya. Jadi poin dari AI ini apa? SDM-nya atau edukasinya atau pemahaman yang harus betul-betul disebarluaskan sebesar mungkin? Jadi poin itu benar. Edukasi sama SDM betul. Oke. Jadi itu yang poin yang harus kita tanemin. Cuman di luar itu sebetulnya gini cara berpikirnya. AI hanya pinter kalau kita punya data. Histori lah ya. Kalau kita nggak punya, AI-nya bodoh. Nah yang jadi masalah, sebagian besar data kita yang ada di pemerintah, kementerian, lembaga, bentuknya print out. Jadi nggak bisa masuk ke AI-nya. Ini jadi PR banget nih kemarin teman-teman kalau pengen supaya AI-nya pinter, kita kan harus ngasih makan AI-nya dengan data tadi, datanya kagak ada. Nah data ini kan harus diproses dan harus ada yang mengelola dan harus disimpan di mana. Nah selama ini nih bagaimana? Karena setahu saya kan kita kalau masalah data masih sangat dan infrastruktur masih sangat tergantung pada yang istilahnya memproduksinya lah. Di kita sendiri itu sudah sejauh mana kita bisa membangun infrastruktur berbasis teknologi digital sendiri yang mandiri? Oke, sebetulnya kita punya kemampuan seperti itu buat bikin sendiri. Jadi teman-teman sih bikin sendiri sih banyaknya. Teman-teman maksudnya di dunia akademis atau di swasta? Swasta juga. Cuman sebagian kepaksa kita butuh backup ya. Kan kita nggak bisa kita jalan sendiri tanpa backup. Jadi backupnya seringkali kita taruh di Singapura atau di mana lah ya. Oke, tapi ini kita jalan sendiri. Nah, kalau dari sisi swasta, teman-teman platform online segala macam, mungkin udah biasa. Contoh paling gampang lihatnya gini, kalau kita lihat iklan pasti bisa langsung personalize. Ono sukanya apa keluarnya itu. Nah itu di swasta oke. Mereka punya platform itu sendiri dan mereka pakai server lokal di Indonesia. Yang jadi masalah di pemerintah kita nih, servernya mereka kesulitan. Mereka masih mengandalkan server dari nggak boleh, luar. dan itu tidak boleh. Jadi peraturan yang dibuat sama presiden sebelumnya, semua infrastruktur data sama IT-nya pemerintah harus milik pemerintah. Nggak boleh di tempat lain. Makanya kemarin sampai yang data center jebol segala macam,
Itu jadi masalah besar karena ternyata itu di pihak ketiga, jadi nggak bisa. Nah ini kita punya masalah di pemerintah sih sebetulnya. Ya, tapi kan selama ini sekali lagi kan infrastrukturnya dan keamanannya dan lain sebagainya, apakah kita bisa mampu membuatnya sehingga data ini memang betul-betul dimiliki dan bisa hanya diakses ataupun di-manage oleh. Ini kita buka-bukaan angka ya. Ya, enggak, karena kan yang kemarin kan banyak sekali kebocoran data, hacker dan lain sebagainya. Nah, kan kuncinya itu di manusia sih. Manusianya dan juga yang siapa punya akses terhadap data ini. Ini hitung-hitungan sederhana aja ya. Kalau di sisi pemerintah ya, mereka ada sekitar 700 kementerian lembaga. Itu kita butuh orang-orang IT-nya banyak sih. Oke, misalnya satu lembaga butuh 5 orang, itu udah kaliannya banyak. Nah, sekarang kami di kampus Institut Teknologi Tangerang Selatan, kita ngelepasin free. Baik AI maupun cyber security. Yang ikut 35.000. Bisa nebak yang lulus berapa coba? Berapa? Cuman ada 60. Kenapa? Terlalu sulit ininya. Itu padahal ujiannya boleh berkali-kali, boleh nyontek, boleh copy paste. 60. Jadi dari 35.000. Dari 35.000. Jadi memang kemampuannya nggak tinggi sih. Jadi tantangan kita di orang tuh. Jadi gini kan, komputer AI segala macam kan nggak kayak beli lemari es. Kalau beli lemari es kita colokin ke listrik langsung nyala, beres urusannya. Kita perlu ngoding dan sebagainya. Nah itu butuh orang pinter. Iya, makanya edukasi dan kuncinya utamanya itu. SDM ini penting. Kita istirahat sebentar, Pak Ono. Tapi ini menurut saya ini kunci ya dari bagaimana AI Indonesia sendiri ya menghadapi tantangannya keberadaan AI itu. Iya, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali. Ya, kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani oleh Rektor ITTS, Ono Purbo. Kita berbicara mengenai pengembangan AI khususnya dari segi SDM-nya di Indonesia, dan ternyata ini yang mengikuti kelas Pak Ono itu lebih bagaimana ini ternyata yang jumlah lulusannya tidak padahal free. Padahal boleh berkali-kali ujian. Boleh berkali-kali ujian, tapi ternyata yang lulus itu masih tidak 1% saja mungkin tidak ya, dari 35.000 orang yang mengikuti ujiannya 60. Hanya 60. Nah, ini kan mengkhawatirkan. Kuncinya kan dalam kita menggunakan semua teknologi ini adalah literasi dan pemahaman ya, skill menggunakan itu sendiri. Coba ini kan kita diskusi bagian dari edukasi itu sendiri. AI itu sendiri, kecerdasan artifisial dan sekarang yang generative AI. Apa sih perbedaannya dan bagaimana penggunaannya, dan ini pasti lebih besar dan lebih relevan ketimbang hanya kita bicara mengenai ChatGPT. Ya. Generative AI dia bisa bikin informasi. Jadi bisa generate knowledge, itu generative AI. Kalau AI yang satunya lagi, dia bukan generate knowledge, dia melakukan klasifikasi dan forecasting. Jadi bedanya. Tapi kita lihat contoh realnya aja ya. AI misalnya, contoh AI penggunaannya. AI yang bukan generatif ya. Kalau generatif mungkin kalau kita pakai ChatGPT, pakai Gemini, pakai Grok, kita udah tahu lah cara kita ngasih prompt dia keluar jawaban. Dia mengenerate sesuatu. Bisa juga gambar, video dan sebagainya. Itu generatif, itu udah kebayang. Sekarang yang ini yang nggak kebayang, dan ini sebenarnya yang mendominasi AI selama ini adalah yang makhluk yang AI yang lama ini. Machine learning, deep learning dan sebagainya. Contoh paling gampang adalah kalau ngelihat iklan. Kalau di TV kan iklan buat semua orang. Kalau di platform, iklan tiap orang beda-beda. Dan itu proses klasifikasinya pakai AI. Itu iklan. Algoritma itu bagian dari situ. Kita, iya, orang nyebutnya algoritma. Padahal kalau kita orang IT bener, kita bilangnya AI sih sebenarnya. AI. Jadi orang normal bilangnya algoritma. Itu contoh. Contoh yang lain adalah misalnya kita lihat Google Map. Ini ada warna hijau, merah, kuning, dan sebagainya. Itu AI. Terus kalau kita mau forecasting, pakai Google Map misalnya, saya pengen jalan dari sini ke mana besok, belum kejadian. Dia melakukan forecasting, itu AI juga. Jadi yang itu semua AI, semua dibalik itu semua AI. Kuncinya adalah kita harus, mau generatif maupun yang AI lama, kita harus punya data. Nggak punya data, cerita kacau. Nah, data ini kan ada yang input,
dan ada yang istilahnya mengumpulkannya kan. Nah selama ini bagaimana? Karena setahu saya di Indonesia data ini menjadi salah satu sumber masalah karena Betul. datanya tidak jelas dari mana atau misalnya overlapping dan bisa berbeda-beda. Ya contohnya misalnya pertumbuhan Indonesia, wah katanya menurut data data sini apa? data sini atau data situ. Nah ini ada supaya datanya ini juga bisa dipercaya, itu apa yang Kalau di diperlukan? platform online lebih gampang ya, kalau teman-teman swasta lebih gampang karena mereka punya platform, dia bisa ngumpulin data dari interaksi dia dengan user. Data itu yang dia pakai. Jadi dia bisa klasifikasi Ono sukanya apa, Bu Desi sukanya apa, dia dari platform dia. Nah sekarang kalau dari si pemerintah, nah ini perlu disiplin di pemerintahnya supaya datanya jadi satu. Kebetulan sebetulnya hari ini teman-teman di Bappenas, mereka bikin yang namanya satu data.go.id, maunya di situ. Tapi kalau saya ngelihat masuk ke data.go.id, banyaknya dia udah hasil akhir, gitu. Jadi misalnya saya pengen tahu kemiskinan di Indonesia, langsung kabupaten ini sekian orang miskin, sekian orang miskin. Saya pengennya selain kemiskinan ada parameter yang lain ya, pendidikan dan sebagainya. Itu nggak ada di data itu. Satu lagi yang mungkin bisa juga jadi masukan adalah teman-teman di BPS. Harusnya kayak gitu. Nah ini kemarin teman-teman pada komplain ke saya kira-kira gini, masalah besar di data di Indonesia adalah yang ngumpulin banyak, tidak ada standar. Contoh, gender. Di sana nulisnya laki perempuan, di sini nulisnya L/P, di sini 01. Nyatuinnya susah loh itu. Jadi kayak gitu aja susah. Belum lagi kalau yang geografik ya, batas-batasnya suka beda. Kehutanan, pertanian kan batasnya beda-beda. Pening lagi jatuhnya lagi. Jadi kita harus ngomong bareng, duduk bersama supaya datanya jadi satu. Kalau enggak, berabe nih nyatuin. Tapi AI bisa nggak digunakan untuk menyatukan data ini? Mereka diajarkan untuk misalnya L sama stroke S itu sama dengan laki perempuan atau 01, 02 itu sama dengan laki perempuan. Itu bisa untuk mempercepat, untuk mempersingkat. Pengennya bisa sih. Jadi kita biasanya kalau sebelum masuk ke AI, jadi AI itu nggak pintar sih sebenarnya. Jadi kita ada yang namanya pre-process. Data di pre-processing dulu sebelum masukin ke AI-nya. Nah, proses pre-processing ini manusia banyaknya. Nah, orang-orang yang bisa mengembangkan AI di Indonesia ini seperti apa, berapa sih dan siapa-siapa? Kalau kita kan selama ini cara kita menggunakan yang semua berbasis teknologi internet itu, kita lihat dari produknya, yaitu sosmed. Ya, mulai dari Facebook, IG, sekarang TikTok, kita mikirnya sosmed, dan lain sebagainya. Nah, ini kan semua kan data, tapi kan bukan kita yang miliki, tapi kalau sosmed ya banyak dan sementara itu juga ya cloud computingnya dan lain sebagainya itu kan yang memiliki itu mereka yang memiliki teknologinya. Jadi hari ini kalau mau lihat yang buatan Indonesia, kita lihatnya di platform buat toko online. Itu orang Indonesia semua yang bikin itu. Jadi memang bukan di sosmed ya, toko online karena mereka memang duitnya emang jelas banget. Itu orang Indonesia di sana. Nah, tapi jujur mereka butuh orang banyak nih buat ini semua. Makanya kita nggak bisa ngasih pada level perguruan tinggi sih sebenarnya. Kita harus mulai dari level SMP SMA. Makanya ini buku akan kita lepas free. Buku AI untuk SMP SMA kita lepas free. Ya, mungkin kita lebih nanti ke situ apa saja yang perlu diajarkan supaya kita bisa terbang dan juga harus ini ya mendorong supaya SDM kita itu dengan cepat ya tidak berlama-lama lagi karena teknologinya kan terus berubah dan semakin lama kan semakin canggih. Jadi jangan kemana-mana dulu, Insight with Desi Anwar masih akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Rektor ITTS Ono W. Purbo. Kita bicara mengenai bagaimana meningkatkan literasi ya, khususnya terhadap ilmu teknologi digital. Apalagi sekarang yang AI dan generative AI, Indonesia itu kita memang usernya salah satu yang paling terbesar di dunia. Paling berisik. Paling berisik, betul. Sejak adanya, kalau dulu kan Twitter katanya kalau Jakarta itu adalah ibu kota dari Twitter sedunia. Memang kita pengguna karena komunitas kita itu sangat inilah kalau untuk chatting dan lain sebagainya itu pokoknya
paling suka menggunakan yang namanya medium sosmed untuk berkomunikasi, sekarang untuk jualan, dan kita ketergantungan kita terhadap kehidupan online itu untuk belanja, untuk pesan makanan, untuk semuanya itu sudah online. Tapi dari segi memproduksinya, dari segi pemahaman terhadap bagaimana mengembangkannya, dan juga pemahaman terhadap apa sih sebenarnya yang perlu kita ketahui mengenai AI ini, khususnya generative AI ini, itu masyarakat Indonesia bagaimana pemahamannya terhadap bagaimana ini bekerja? Kalau sebagai user aja, Ya kalau user jago lah jago. istilahnya. Nah, kalau kita pengen nanemin dari awal, itu kebetulan kami melepaskan buku free. Ini free, gratis, SMP SMA. Ini bukan hanya AI, tapi juga coding. Nah, sekarang ilmu apa aja yang perlu kita kasih ke anak-anak ini? Jujur dulu, semua ilmunya free. Kita tidak pakai lisensi apa-apa, semuanya open source. Jadi mudah-mudahan nanti, dan juga sebagian besar itu lewat web sih sebetulnya. Jadi kita tidak perlu install apa-apa di komputernya, anak-anak mulai bisa belajar. Ini buku ditulis oleh ChatGPT juga? Sebagian, buat cross check. Tapi ChatGPT-nya kita drive ya, bukan kita tolong buatin buku, nggak gitu caranya. Jadi kita ngasih tahu, saya pengen nulis soal ini, dia yang merangkai kata-katanya. Jadi tekniknya seperti itu, dan itu kita ajaran di buku itu ya. Dalam bahasa Indonesia? Dalam bahasa Indonesia bukunya. Dan bukunya nanti ada contoh soalnya ada jawabannya juga. Soalnya kan gurunya belum tentu bisa ngajarin soal ini. Nah sekarang ilmu apa aja yang perlu dikuasain sama orang-orang ini, yang paling pertama adalah computational thinking. Bagaimana kita otak, ini level SMP ya, jadi kita nggak ngajarin ngoding gitu kagak. Computational thinking, misalnya gini, kalau ibu kamu mau masak mie, tuliskan langkah apa aja yang perlu kita lakukan. Itu adalah namanya dekomposisi. Dan itu memang perlu diajarin dari bawah. Nggak bisa misalnya masak mie cuman kasih perintah, masak mie. Nggak bisa jalan tuh komputer. Nah itu ajaran kayak gitu. Contoh lain sikat gigi, sama kayak gitu. Jadi computational thinking kita ajarin dari bawah. Terus ngodingnya tidak pakai kata-kata, if then else gitu kagak. Jadi ngodingnya itu pakai app, itu langsung keluar di handphone kita nanti anak-anak. Waktu itu saya pernah ngajar anak kelas 8 tahun. Jadi kelas 2 SD di Arab kebetulan. 2 jam selesai 2 aplikasi. Bapak ibunya saya stres. Jadi kita makanya app Inventor 2. Free lewat web. Itu semua klik, tarik, sambungin, tarik lagi, sambungin, jadi. Jadi sekarang coding itu bisa diajarkan kepada siapa saja, tidak Sampai harus SD juga lulus bisa. PhD Enggak. dulu untuk bisa membuat coding. Karena kan programmer kan dulu kan ini ya. Yang penting kreativitas sama logika sebetulnya. Jadi, tapi anak-anak ini kan memang dari sisi kreativitas kemungkinan besar mereka sudah terekspos di dunia online ini. Jadi dia udah ngerti lah dunia seperti gimana caranya dia bikin, ini bentuknya kayak Lego. Ceklik gitu ya. Tapi tujuannya untuk apa? Supaya mereka jauh lebih kreatif, supaya mereka bisa membuat aplikasi sendiri. Tujuan akhirnya mereka jadi produsen, bukan konsumen sih. Produsen dari aplikasi. Bisa aplikasi, AI. bisa apa aja. Ya. Nah, yang menjadi Pak Ono-nya, istilahnya yang membuat modul seperti ini, yang menuliskan program untuk membuat modul pengajaran ini, itu ada banyak di Indonesia yang bisa melakukannya. Sebetulnya harusnya banyak. Cuman mungkin mereka nunggu anggaran pemerintah ya. Kita enggak. Swasta. Kami dosen di Institut Teknologi Tangerang Selatan, karena saya rektor ya. Jadi bisa merintahkan. Tulis buku. Semua dosen dikerjain suruh nulis buku. Jadi dosen kita turunin semua nulis buku dan kita nggak dibayar. Semuanya free. Dan dosen-dosen ini mereka semua paham terhadap AI. teknologi dan evolusi. Kebetulan ini AI kampusnya terakhir. kampus IT sih. Jadi dosennya memang udah familiar sama kayak ginian. Tinggal kita arahin supaya jadi buku, supaya bermanfaat buat bangsa Indonesia sih. Supaya Indonesia ini masyarakatnya atau kita bisa bersaing dengan minimal di ASEAN ya, di wilayah ASEAN, untuk meningkatkan AI literacy-nya maupun digital technology literacy-nya itu apa yang harus dilakukan? Ini saya kasih minta maaf nih, saya kasih contohnya yang Timor Leste ya. Soalnya minggu lalu itu yang minta presiden Timor Leste. Mereka pengen AI masuk ke Timor Leste. Jadi saya bikinin roadmap. Roadmapnya sederhana aja. Langkah pertama SDM harus dikuatin. Kedua mulai kita bikin ekosistem, lingkungannya dibagusin, nanti mereka akan terbang semuanya. Tapi di Timor Leste saya kasih waktu 10 tahun sih. Nah, kuncinya adalah manusianya. Jadi manusianya harus kita siapin. Masalah besar kita di situ.
kita butuh sekitar 60.000 guru yang ngerti AI. Bukan sekedar guru TIK yang bisa ngajarin Office. Nah, 60.000 guru ini sekarang ada berapa yang sesuai dengan kriteria? Nggak ada. Nggak ada sama Nggak ada. sekali. Jadi ini Diknas sedang berjuang untuk bikin guru-guru tadi. Nah, kalau Pendidikan guru ini, jadi kalau begitu bagaimana? Didatangkan dari mana? ya kepaksa kita turun sih. Jadi ya ini minta maaf, kita ngumumin aja. Jadi kalau teman-teman guru segala macam ingin dikasih dibukakan wawasannya lewat webinar atau kalau fisik kan mahal ya. Kita lewat webinar, kita free, silahkan kontak ITTS, kita kasih free. Kalau Zoom lewat webinar ya. Tapi kalau fisik kita juga nggak punya duit. Tapi banyak yang minat untuk... Banyak Bu, banyak banget asli. Jadi gini, pemerintah lagi, ini kebetulan Wapres lagi minta supaya AI masuk sekolah. Cuman teman-teman belum sampai bikin buku ini belum keluar nih, tapi lagi berjuang nih. Kebetulan kita udah ngeluarin, kita lepasin free. Kalau guru-guru pengen dilatih, kita bisa ngasih pelatihan free. Kalau mau nanya-nanya, kita kasih jawaban juga free. Jadi ada target tertentu yang ingin dicapai, 60.000 ini dia bisa dicapai dalam berapa tahun ini? Tahun. Ya. Kalau target yang ada di Republik ini, harusnya kuliah mata pelajaran AI mulai dijalankan bulan ini. Jadi nggak tahun, harusnya sekarang jalan. Gurunya nggak ada. Dan idealnya mulainya bukan dari ini ya, dari level bawah ya. Harusnya bawahnya disiapin dulu. Dari SD saja harusnya sudah diajarkan. Iya, minimal computational thinkingnya ya. Tapi sekarang bukunya kita lepasin free, jadi mudah-mudahan mereka bisa ngelihat nyontek. Nah, udah gitu kita bisa jalan bareng lah. Nah, AI platform yang kita ada sekarang ini kebanyakan ya infrastrukturnya masih kita arahnya ke arah pada luar negeri kan khususnya. Jadi kalau yang platform gede kita agak susah. Jadi taktik yang kita pakai adalah kita bikin platformnya lokal. Pakai komputer biasa. Oke, softwarenya free, open source. Saya sebutin ya namanya Olama, itu free open source. Modelnya juga banyak, ada model bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya. Juga ada model buat gambar dan sebagainya ada di situ. Olama namanya. Tapi kita lagi nyoba pakai aplikasi open source lain yang supaya pakai komputer biasa aja bisa. Di kampus kalau mau tahu, komputer yang kita pakai komputer bekas dan jalan. Nah, khusus untuk pemerintah, ini bisa nggak kita menggunakan, nggak bisa dong menggunakan open source, kan harus ada... kalau pemerintah bisa? Bisa. Nggak masalah. Tapi ini cyber security-nya bagaimana sih? Ya orangnya harus pinter lah. Kuncinya di manusia lagi. Contoh masalah keamanan di AI ya, contoh keamanan di AI. AI itu cenderung bias kalau data trainingnya salah. Misal, datanya sebagian besar dari Jawa. Akibatnya kalau misalnya ini kita cerita makanan aja ya, datanya data dari Jawa. Kalau kita ditanya, pasti keluarnya makanan Jawa nih. Makanan Kalimantan, Sulawesi nggak keluar, itu namanya bias. Memang bukan cyber security sih, tapi itu salah satu isu di keamanan. Jadi bagaimana supaya AI itu adil. Nah itu satu, banyak sih. Contoh yang lain nih AI ya, kalau AI-nya nggak dikasih rem, dia bisa blong. Contoh, saya bisa aja ngasih prompt misalnya begini, isinya, tolong buatkan skrip buat nyerang misalnya siapa gitu. Kalau nggak dikasih rem, keluar nih skripnya. Nah itu nggak boleh, harus kayak gituan. Mungkin yang penting itu selain penggunaan AI-nya, jadi rambu-rambu yang harus kita perhatikan dengan menerapkan AI ini. Kita istirahat sebentar, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Kembali di Insight with Desi Anwar, saya ditemani Rektor ITTS Onowe Purbo. Sekarang kita sudah bicara mengenai bagaimana sih penggunaan AI dan juga rambu-rambu atau guardrails ya yang diperlukan. Nah kalau saya lihat sekarang Pak Ono ya, banyak sekali penggunaan AI dalam bentuk chat GPT dan ini digunakan oleh siapa saja. Jadi kalau kita ingin tahu masalah medis, masalah ini tinggal chat GPT. Ini menjadi sesuatu yang banyak positifnya tentu saja karena ilmu itu bisa kita dapatkan segera ya, tapi ada juga tentu saja aspek negatifnya. Nah, apa-apa saja dari segi penerapannya, penggunaannya yang harus kita
waspadai? Misalnya ya contohnya begini, sebelum kita ke dokter ya biasanya sudah nanya-nanya dulu ini kalau saya punya apa, simptomnya apa, sebabnya apa, kira-kira pengobatannya seperti apa. Nah, apa yang harus kita perhatikan dalam menggunakan? Karena kita memang jago menggunakan, walaupun kita masih belum bisa dalam level menciptakan AI itu sendiri. Yang kita harus hati-hati terutama dengan AI generatif ini, dia kalau kita salah ngasih prompt, dia suka halusinasi. Jadi misalnya kita nanya, saya punya simptom kayak gini-gini tadi ya. Nanti tolong kasih tahu ini penyakit apa sih? Dan obatnya apa? Kita kan bukan dokter ya. AI bisa jawab seenaknya loh itu, hati-hati. Gitu. Kalau saya kebetulan bukan di kedokteran ya, saya kan di akademisi. Anak-anak suka gini nih, ke AI. Curang sih biasanya. Caranya gini, saya punya tulisan, terus saya pengen dapat referensi. Tolong buatkan referensi buat paper jurnal saya ini. Ya bikinin. Tapi kalau nggak dicek itu halusinasi kadang-kadang. Seringnya halusinasi loh. Kalau saya nggak percaya AI kalau udah kayak gitu. Saya langsung akan ngecek Google Scholar buat dapetin yang itu semua. Tapi bagaimana kalau misalnya taruhlah di dunia akademisi ini semua orang melakukan itu? Oh. Karena sangat mudah kan? Emang? Iya. Jadi tekniknya gini tekniknya. Jadi misalnya jadi dalam pengecekan itu mungkin ke depan ya skripsi tidak diperlukan lagi dengan cara-cara seperti itu. Cara mengetesnya harus berbeda kan berarti. Kalau ngetesnya gampang sih. Ngetes anak yang pakai AI sama enggak gampang. Suruh presentasi kelihatan langsung. Jadi kita itu ya kuncinya ya. Iya, kita kalau dia dibantu AI kan dia nggak nguasain bahan. Kalau dia menguasai bahan, AI-nya yang akan dibantu dia. Bukan AI membantu dia membantu AI. Jadi tugas AI, kalau kita pinter, tugas AI adalah untuk merangkai kata. Tapi sumber informasi, sumber knowledge-nya dari kita. Tapi kan berarti harus ada guidelines. Kita sudah ada Indonesia guideline untuk khusus untuk Indonesia penerapan atau penggunaan AI yang istilahnya masuk ke ini kan sudah ada ranah etika atau ada yang memang bagus lah untuk sangat membantu gitu. Sampai tapi ada juga yang menimbulkan moral hazard ya, yaitu misalnya kalau level etika ya cheating gitu dari akademisi atau ya itu menjadi dokter sendiri atau bahkan dokter juga akhirnya menggunakan AI gitu untuk membantu pekerjaannya. Jadi kalau sampai level etika, ya betul teman-teman di Kominfo memang mengeluarkan keputusan menteri ya untuk etikanya. Tapi apa yang harus masuk ke dalam Jadi saya bikin buku, ini bukan di sisi etika, apa yang harus dimasukin. Karena kuncinya kan itu, apalagi kalau semua orang itu bisa mengakses AI, generative AI. Sebetulnya etikanya sama dengan etika kita bermasyarakat biasa sih. Contohnya, tapi kalau di etika si mesin AI-nya sendiri adalah nanti ke arah halusinasi segala macam. Nah, yang akan masalah kalau AI kita paksa, kita force supaya walaupun bisa ya. Saya kadang-kadang melakukan itu sih. Saya melakukan mata-mata misalnya. Kita profiling seseorang. Supaya data yang masuk itu tidak terkontaminasi oleh bias atau prejudice atau hal-hal yang istilahnya tuh tidak baik. Itu kan tergantung dari si programmer sendiri yang memasukkan data. Dibalik. Jadi kalau kita ngandalin programmer pasti pusing harus masukin semua data secara adil nggak bisa. Jadi konteksnya dari kita. Jadi kalau saya bikin prompt, berhalaman-halaman saya bikin promptnya. Nggak cuma satu kalimat. Contohnya? Contohnya gini, misalnya saya pengen bikin roadmap AI buat Indonesia. Saya nggak akan bilang ke ChatGPT, tolong buatkan roadmap AI buat Indonesia. Nggak kayak gitu caranya. Jadi saya akan bilang, saya punya pemikiran buat roadmap yang ada di pikiran saya kasih tahu poin-poin besarnya, saya kasih tahu semua, sampai detail-detailnya saya kasih lumayan detail, tapi saya nggak punya kata-kata, jadi kalimatnya masih jelek saya. Jadi semuanya saya bikin, ini 2-3 halaman saya bikin, prompt di atasnya, tolong paraphrase tulisan ini supaya menjadi roadmap Indonesia yang enak dibaca sama petinggi Indonesia, gitu caranya. Jadi betul-betul memberikan konteksnya dan konteksnya dari kita, iya. Kalau nggak, kacau dia. Gitu. Dengan cara itu nanti, jadi kita yang ngedrive AI, bukan AI yang ngedrive kita, kebalik. Kita ngedrive AI, makanya jadi. Contoh buku yang saya tulis,
Ini saya bikin teknik menulis buku cepat dibantu AI, saya free-in juga di URL itu, s.id/free on WP ebook, ini free semuanya. Itu kemarin sama teman-teman DPR RI, kan lagi interaksi, saya bikin buku free, dites sama mereka ke Turnitin, itu kan buat ngecek plagiat, dapatnya cuma 5%. Karena saya ngedrive AI. Gitu, akhirnya. Tapi bagaimana ini bisa diterapkan di seluruh, ya di dunia akademi ini sih, karena coba berapa persen sekarang kira-kira orang menulis skripsi dengan bantuan Hampir AI? semua. Hampir semua kan? Semua. Nah, untuk memastikan bahwa ini kan berarti kan tidak istilahnya Iya, nggak plug and play lah. Tidak bisa diluluskan kan? Iya. Jadi bagaimana cara mengubah ini supaya Ya, lebih, ini saya lihat ini kan lebih karena lebih gampang, Iya. ada aspek malas juga, dan menghemat waktu. Jadi ini ada dua makhluk yang beda nih. Ada AI yang membuat enak segala macam, ada yang masalah attitude, masalah males lah, masalah critical thinking lah, masalah creativity. Ini ada satu lagi makhluk lagi, attitude. Yang ini kalau kita dasarnya males, dikasih AI tambah males. Jadi ini harus dibangun sejak SD, SMP, SMA. Kalau ini nggak dibangun, dikasih AI, ya bubar republik ini. Gitu. Tapi sekarang bagaimana kalau dia misalnya ya, bisa diluluskan nggak? Ini kan hasil SDM kita ini nanti yang keluar yang memenuhi lapangan kerja Indonesia menjadi bagian dari Indonesia emas ini. Ya. Tapi kalau semuanya lulusannya itu menggunakan AI, itu kan sesuatu yang mengkhawatirkan. Nah ini tugasnya si dosen. Jadi ini jujur, baru kemarin kita selesai nguji sarjana di kampus ITTS. Hampir semua skripsinya dibantu AI. Tapi pas dites, anak-anak itu ya jago-jago sih. Kan kalau udah dites kan nggak ada urusan sama AI nih. Tulisan boleh bagus, tapi kalau kita nggak pinter ya kelihatan nggak pinter langsung. Nah ini ternyata anak-anak itu jago-jago. Dan mereka beberapa anak, ini S1 ya, minta maaf ini S1, mereka sudah publikasi paper jurnal levelnya Q2, udah Scopus ya, S1. Makanya saya, ya udah kalau emang anaknya jago-jago sih. Nah ini yang perlu kita tanamin ke semua orang bahwa AI bisa bantu supaya skripsinya bagus, tapi attitude, critical thinking itu harus dididik sih sebenarnya. Nah kita harapkan dengan AI dan juga teknologi digital ini bisa diakses ya dari Sabang sampai Merauke ya, supaya tidak ada yang kesenjangan digital, karena ini nanti akan diterjemahkan menjadi kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial dan lain sebagainya. Nah bagaimana sekarang dari segi literasinya juga bisa diterapkan ke semuanya, tapi dalam penggunaannya juga bisa meningkatkan produktivitas dan aspek positif supaya membantu mengembangkan Indonesia sebagai negara. Kalau kita mau dari ujung ke ujung, masalah paling besarnya infrastruktur. Internetnya susah nih. Kita di kampus akhirnya bikin ChatGPT lokal, juga perusahaan digital lokal, bentuknya hard disk. Ini sekolah-sekolah pada ngirim hard disk, saya copyin gratis. Ya mudah-mudahan nanti ini sekolah-sekolah jadi bisa punya AI free, nggak usah pakai internet. ChatGPT-nya lokal, aksesnya pakai browser, tapi nggak pakai internet gitu. Tapi kita lagi berjuang supaya bisa pakai komputer biasa ya. Sekarang ini kok harus komputernya gamer soalnya. Harganya 20 juta satu. Pusing juga. Kita ya konsekuensinya kita pakai komputer biasa, dia tidak sepresisi yang komputer gamer. Gitu sih. Tapi pemerintah bagaimana cara untuk memastikan bahwa ya atau Pak Ono sendiri ini supaya bisa dimaksimasi juga oleh semua orang khususnya di daerah-daerah. Jadi kuncinya ada dua sih sebetulnya. Nah, ini kebetulan teman-teman dinas pendidikan segala macam mulai ngobrol sama kami di kampus. Jadi kita emang turun, tapi ya baru yang dekat-dekat ya, Jawa Barat dan sebagainya, Jawa Barat, Banten dan sebagainya. Mudah-mudahan yang lain juga bisa lewat CNN ini. Nah, kuncinya ada dua sih sebenarnya. Satu si guru. Karena cara menyampaikan menggunakan AI beda sama penyampaian yang biasa sih sebetulnya. Guru masih lebih gampang, karena ya mereka udah biasa. Yang paling susah di sekolah-sekolah adalah orang yang bisa nyolokin harddisk ke komputer, yang bisa nyolokin kabelan ke wifi. Itu setengah mati di sekolah-sekolah. Jadi itu kunci besar, yang beratnya di situ. Karena saya targetnya pengennya kita nggak usah pakai internet.
kalau bisa kita lepas dari internet, kita bisa semuanya. Dan itu kemarin di Solok Selatan, Sumatera Barat, saya ngajar di SMK Negeri 1 Solok Selatan, saya ajarin cara bikinnya, langsung gurunya bilang, ini yang kita cari. Maksudnya nggak pakai internet itu seperti apa? Kita lepas internetnya. Jadi kita bikin ChatGPT lokal tanpa internet, pakai wifi aja diaksesnya free, nggak ada pulsa, nggak ada apa-apa. Nah itu yang dicari sama sekolah-sekolah, soalnya kalau ada internet, siswa itu rata-rata judi online. Jadi mereka nggak suka ada internet, jujur sekolahnya nggak, ini levelnya SD, SMP, SMA ya. Mereka nggak suka internet sih sebenarnya. Jadi wifi-nya itu betul-betul hanya wifi Untuk sekolah. Misalnya menggunakan transmisi apa itu untuk ke sekolah? Wifi-nya wifi biasa yang kita pakai, alatnya sih sama, cuman internetnya nggak dicolok. Jadi mereka hanya menggunakan wifi, akses ke internet. Nggak ada internet. Ya tapi biasanya mereka pintar-pintar juga. Enggak. Internetnya putus, benar putus. Udah gitu kita butuh satu komputer biasa yang kita colokin perpustakaan digital sama ChatGPT lokal di situ. Udah cuma gitu. Dan ini aja. sudah ada contohnya di mana? Ada di kampus kita. Tanggal 2, 3, 4 September nanti akan kita demoin di JI Expo. Free. Jadi nanti ini semua masih dalam tahap prototipe yang harus diimplementasi. Udah mulai jalan sih. Jadi sekolah-sekolah pada ngopi sih sekarang. Gitu. Ini semua swadaya masyarakat ya. Ya dari kita untuk kita oleh kita lah. Kita lihat misalnya apakah digunakan dengan semestinya ya. Dan diterjemahkan dengan kita menghasilkan SDM yang betul-betul ya, mudah-mudahan ini paham ya terhadap penggunaan itu sendiri. Tapi juga menjadi produsen daripada aplikasinya. Betul. Ya kita istirahat sebentar, jangan kemana-mana dulu. Ini masih ada satu segmen lagi. Kita akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya masih ditemani Rektor ITTS Onowe Purwo. Kita melihat bagaimana sih Indonesia sebenarnya khusus dari segi AI-nya dibandingkan dengan negara-negara lain. Tadi dari percakapan kita ada beberapa poin yang saya tangkap ya. Infrastrukturnya kita masih harus diperbaiki ya, khususnya teknologinya masih sangat tergantung kepada ya istilahnya kita menggunakan teknologi ini semua kan semuanya made in outside, made in luar negeri ya rata-rata ya, kalau tidak dari ya perangkat-perangkat yang asing dan juga aplikasinya kan juga infrastrukturnya. Ini harus kita bisa kembangkan sendiri, tapi menurut saya kan tidak bisa dilakukan dengan cepat kan, itu yang pertama harus ada investasinya ke sana. Kalau hardware ya. Kalau hardware demikian. Kalau software lebih gampang. Kalau software lebih gampang, tapi yang satu lagi itu mengenai regulasinya. Sekarang sudah tahap sampai mana Pak Ono regulasinya, khususnya yang berkaitan dengan etika penggunaan AI dan generative AI ini. Kita sudah tuntas atau masih jauh? Jadi mereka baru bikin kayak surat edaran aja. Surat edaran dari menteri supaya kalau pakai AI lebih beretika, itu aja. Jadi sampai level undang-undang, peraturan pemerintah itu belum ada. Jadi itu. Nah, satu lagi tadi mengenai kualitas ataupun keabsahan dari datanya itu sendiri. Ya, itu kita masih fatal banget. Masih fatal ya. Kalau saya sebenarnya regulasi sih saya nggak terlalu masalah ya. Ya asal orang-orang makainya baik-baik kan nanti nggak ada urusan pidana segala macam. Nah yang fatal itu dia adalah data tadi. Karena pemerintah kita datanya banyaknya berupa kertas. Terus ini ada cerita juga sih, ada beberapa temen nih. Mereka mendigitalisasi data yang kertas tadi. Harusnya yang kertasnya bisa, dan ini untuk menyimpan data kertas, mereka mengeluarkan uang beberapa miliar rupiah per tahun. Untuk menghemat anggaran, dia digitalisasi dong. Data kertasnya nggak boleh dibuang. Jadi dia harus tetap mengeluarkan uang miliar per tahun tadi buat memelihara data kertas. Karena kalau dibuang kena urusan sama ya itulah, nggak tahu. Jadi mungkin harus lebih diperbaiki. Karena ini barang bukti katanya, ini barang bukti nggak boleh dibuang. Wah. Jadi yang digital ada, yang analog juga masih. Iya, tapi itu jadi temuan KPK akhirnya. Orang kan KPK kan mikirnya sederhana. Lah ini udah ada, kenapa bikin lagi? Nah kacau jadi ceritanya. Nah ini harus merubah polisinya supaya dimungkinkan kalau udah ada digital, kertas dibuang. Ya. Nah dari segi etika dan privasi dan penyimpanan data dan lain sebagainya, apa yang harus diperbaiki? Karena ya terus terang setiap kita mengupload sesuatu di
sosmed itu kan kita sudah memberikan data Iya. kita, dan setiap kita menggunakan aplikasi online data kita, jadi privasi apa lagi nih yang kita harus. Contoh paling sederhana ya, kita bisa googling, tulis iktp, klik image, keluar gambar iktp orang. Kalau mau lebih gila, tulis kartu keluarga, keluar kartu keluarganya bisa di-download. Jadi itu masalah besarnya. Nah, ini masalahnya mindset manusia, bukan masalah pemerintah ya, ini mindset manusia. Ini contohnya paling sederhana, istri saya sendiri, istrinya Ono. Kebetulan dia aktif di PKK, kelurahan. Mereka melakukan pendataan dasawisma. Oke. Itu filenya disebarin kemana-mana. Itu ada KTP, ada penghasilan orang, semuanya ada lengkap. Ini lebih ke masalah digitalisasinya atau komputernya atau masalah manusianya. Attitude orangnya, Human. Jadi mindset orangnya terhadap keamanan privasi data. Dia pikir, ini data nggak ada apa-apanya, bisa dong disebar-sebarin kemana-mana. Gitu. Jadi intinya adalah bukan digital teknologinya, tapi Bukan. manusianya Manusianya. yang menggunakan, Iya. mungkin tidak ada pemahaman. Yang berarti harus ada literacy, Iya, harus ada iya. edukasi mengenai apa sih istilahnya yang Contoh aja KTP, diperlukan. kita ke hotel, saya asli ke hotel ngasih KTP, saya ini ngeri sebenarnya. Kan bisa aja mereka seenaknya gitu. Iya, jadi ya, apalagi sekarang ini masyarakatnya sangat low trust ya. Iya. Nggak percaya sama siapa-siapa. Oke, kesadaran dan dari masyarakat ini Itu penting literasi jadi untuk penting ini. banget. Nah, satu lagi tadi disebut bahwa Indonesia kan harus mandiri, punya data center sendiri, mengelola. Apakah memang kita sanggup? Bukannya kalau kita menggunakan sesuatu yang sudah ada dan kita tinggal menyewa, istilahnya kan misalnya kita menyimpan barang berharga di bank, ya karena kita tidak berani menyimpannya di rumah. Tempatnya kan di bank, tapi kan yang punya kunci untuk membuka, Orang bank untuk tadi. akses kan kita sendiri. Oh, iya, iya. Orang bank kan tidak bisa. Iya. Nah, ini kenapa harus istilahnya kalau kita memang belum sanggup untuk menyimpan dan mengelola, yang penting datanya itu tidak bocor kemana-mana. Masalahnya ada beberapa nih. Dari sisi bisnis, nyimpan di luar sama sekali tidak menguntungkan dan biayanya besar. Gitu. Apalagi nanti datanya besar. Oke. Dan kalau udah data besar, transfer tuh setengah mati. Kita hampir nggak bisa transfer data nih. Kenapa tidak taruhnya di Indonesia, tapi yang mengelola ya itu Perusahaan bank. Indonesia sama kasusnya. Jadi data kalau udah besar, itu secara bisnis itu tidak menguntungkan sama sekali. Gitu. Yang kedua, ini udah kejadian soalnya. Perusahaan-perusahaan ini sering pindah tangan. Bayangkan, kita bikin perjanjian taruh data di perusahaannya A. Kemudian A diambil alih oleh B. B nggak ada perjanjian sama kita. Nah, data kita bisa hilang. Gitu. Saya buka-bukaan dikit ya. Saya kebetulan masuk ke dark web. Dark web adalah web underground, tempatnya para hacker. Oke. Hampir setiap 2 hari sekali data kita jebol di sana. Saya bisa ngeliat, memang tidak masuk media sih. Tapi hampir 2 hari sekali data kita jebol. Jadi kalau saya cenderungnya datanya disimpan bukan di internet, disimpannya di server perusahaan malahan. Lokal. Jangan pernah pakai internet. Karena internet risiko lebih tinggi sih. Kalau buat exposure, supaya orang bisa akses segala macam nggak apa-apa di internet. Tapi yang data primary-nya ditaruhnya di server lokal karena ini berbahaya banget sih. Dan di servernya tidak perlu dimiliki oleh pemerintah atau harus Kalau dimiliki perusahaan oleh- kalau bisa dimiliki oleh entitas tadi aja. Misalnya ke perusahaan ya dia. Kalau jadi menyewa enggak, sendiri aja. Dan itu lebih murah daripada kita sewa ke luar. Kalau datanya masih kecil nggak apa-apa kita nyewa, lebih menguntungkan nyewa. Jadi ada break even point lah. Sampai titik kalau kecil oke, nyewa. Karena kita nggak usah ribet urusan maintenance, urusan security, biar Tapi sana. kan kita kan mau membangun ya data center itu sendiri. Ya. Oh kita punya banyak. Nah, dan kita bisa membangunnya dan memastikan bahwa dari segi Aman. cyber security Iya. itu aman. Kalau dari sisi swasta, teman-teman banyak ya yang punya data center, yang bisnisnya memang menyewakan data center. Dan kita udah lama sih proses yang ini. Cuman kalau dari sisi pemerintah, aturannya mengharuskan pemerintah punya data center sendiri. Nah menurut Pak Ono itu masuk akal nggak istilahnya? Karena itu kan cost juga kan untuk membangun atau bagaimana? Kalau dari sisi biaya, menguntungkan punya sendiri. Karena data kita besar sekali nih. Belum lagi resiko tadi, kalau saya pindah tangan, ini makhluk ini bisa
Jadi pemerintah harus memiliki dan membangun sendiri. Harus bikin sendiri. Jadi kan kalau kita lihat suatu sistem IT, kuncinya ada 3, people, process, technology. Proses itu aturan dan sebagainya, pemerintah kita jago lah bikin aturan. Teknologi, kita punya anggaran buat beli teknologi. People yang susah. Ya. Ini 10 tahun dari sekarang dengan mereka membaca, mempelajari, itu mereka jadi apa? Jadi produsen, jadi yang bikin. Yang bikin. Bukan cuman, ini bikin di segala bidang ya. Maksudnya bisa di dunia kedokteran, bisa di dunia sosial, ekonomi dan sebagainya. Tidak harus di dunia IT. Bisa memberikan solusi untuk misalnya perubahan iklim atau pemanasan paling keras, global iya kayak gitu. Perubahan iklim, kebijakan, bisa juga untuk masalah segmentasi pasar lah kalau di dunia ekonomi ya. Nah, Pak Ono sendiri kalau kita melihat, ya mungkin tanya tanya AI juga, kira-kira dunia 5 atau 10 tahun dari sekarang ini dari segi evolusi teknologinya bisa kebayang nggak seperti apa? Karena yang sekarang kita miliki 10 tahun yang lalu kita tidak membayangkan. Nggak punya. Pada tahun 90-an ketika kita pertama kali menggunakan yang namanya iPhone handphone segede gaban. handphone dan sampai ternyata ada yang touchscreen dan lain, kan tidak terbayang ya. Itu cepat sekali waktunya, dan AI ini kan bisa lebih mempercepat. Coba Pak Ona sendiri, kira-kira bentuknya seperti apa? Semuanya di drive dari si hardware-nya yang makin cepat. Kita mengenal namanya quantum computing. Jadi memang cepat banget, dan itu kecepatannya cahaya, bukan kecepatan elektronik yang ini. Konsekuensinya, si AI jadi ngitungnya cepat banget. Nah, memang nanti ada yang namanya AI yang pintar banget. Kayak yang sekarang ini belum sampai level itu ya. Sekarang ini tiap AI punya tugas khusus aja. Misalnya AI untuk e-commerce. AI buat bikin tulisan aja. AI cuma buat bikin gambar aja. AI untuk masuk pemerintah. Iya. Kalau yang nantinya AI udah mulai mendekati manusia, dia bisa mengerjakan semua kerjaan sekaligus. Nah, cuman kan AI tetap ada di komputer ya. Manusia kan punya tangan, kaki dan sebagainya. Nah, kan itu ada robot. Sekarang AI robot, saya lihat kemarin ada pameran itu robot polisinya jalan-jalan dan lain sebagainya. Arahnya ke arah situ. Karena itu kan akan semua akan shrinking dan akan masuk ke robot polisi tadi kan. Ya, arahnya ke arah situ sih. Tapi saya masih lebih percaya manusia lebih pintar daripada komputer sampai hari ini ya. Masuk manusia Indonesia, SDM-nya. Iya, jadi komputer tuh masih lebih nggak sepintar manusia sih. Tergantung manusianya mungkin. Ya tergantung manusianya sih. Iya. Kalau manusianya hanya sebatas konsumen atau user saja, terus terang kan kita nggak ngerti ini bagaimana cara bekerjanya. Mungkin beberapa manusia saja yang bisa menguasai ini. Ini kan yang mengkhawatirkan. Mungkin hanya Elon Musk yang paham, atau Mark Zuckerberg, atau Jeff Bezos. Saya pengennya bangsa Indonesia ada yang kayak gitu. Ono Purbo. Enggak, Ono juga bodoh juga sih. Ya kita pengen supaya bangsa Indonesia bisa seperti itu. Tapi kalau saya ngelihat sih kita oke lah. Kalau sama Amerika mungkin Amerika kita kalah ya. Tapi kalau di level ASEAN kita nggak kalah-kalah amat sih sebenarnya. Asal pemerintah mau mengayomi kita semua supaya maju ya. Kita nggak kalah sebetulnya. Pemahaman pemerintah sekarang terhadap AI dan semua yang berkaitan dengan digital technology menurut Pak Ono bagaimana? Mindset birokrat sih. Jadi kan ada people, process, technology. Mereka bisa ngontrol cuma 2 nih, people, proses sama teknologi. Jadi mindsetnya ke arah situ. Karena mereka kan dikejar target. Mereka harus sukses. Mereka harus ngasih lihat bahwa selama dia menjadi pejabat, mereka punya sesuatu yang bisa dikasih lihat sebagai kesuksesannya dia. Sesuai janji kampanye. Iya. Tapi kalau dari segi birokrasi, karena pemerintahan kan fundamentalnya kan birokrasinya kan, bisa nggak digantikan oleh AI? Cara kerjanya, cara yang sedang saya lakukan, cara menghilangkan inefisiensi, korupsi dan lain sebagainya itu bisa digunakan. Yang saya pakai sekarang namanya proses mining. Jadi kan ada data mining, ada machine learning. Proses mining kita bisa melakukan mining birokrasi, dan kita langsung bisa ngelihat proses bypassnya di sebelah mana, bottlenecknya di sebelah sana. Kita bisa melakukan transformasi birokrasi karena di monitoring AI. Jadi bisa kayak gitu sih. Baik, dan itu sedang dilakukan. Ini waktunya sudah habis. Sangat menarik, tapi kalau ada satu kalimat untuk mendeskripsikan ya bagaimana approach kita atau pemahaman kita yang diperlukan terhadap kehadiran AI dan generative AI ini, apa menurut Pak Ono?
kita harus bisa bekerja secara smart sih, pakai otak. Jangan tanpa otak, pakai otot, nggak pasti kalah lah. Gitu, intinya itu aja sih. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu Onong Desi. Purbo atas insight-nya. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Stay safe. Bye-bye.